Ya, perlu nggak mahasiswa Indonesia camping-camping atau melakukan encampment seperti apa yang dilakukan mahasiswa di Amerika Serikat? Jawabannya enggak. Kenapa? Apa sebenarnya yang membedakan antara gerakan mahasiswa di Amerika dengan gerakan mahasiswa yang lain di negara-negara yang lain gitu, terkait dengan isu Palestina dan Israel ini? Kalau kita kan otomatis protes ke DPR ya. Ya, ya. Kalau di sini protes ke universitas Hmm, itu udah cukup keras suaranya. hmm. Apalagi kalau yang protes dari kampus-kampus elit. Nah, okupasi ruang tuh jadi, kalau bagi saya yang belajar tentang produksi ruang tuh jadi sangat penting. Sehingga mereka mengambil alih ruang kumpul yang awalnya netral, itu jadi gak netral lagi. Mbak Ina, aku pengen mulai dengan satu pertanyaan awal untuk memberi pemahaman dasar ke kita. Kenapa sih sebenarnya mahasiswa eh, Amerika Serikat di Amerika Serikat itu melakukan demo soal isu Palestina dan Israel itu di kampusnya masing-masing? Dan kenapa ini jadi sesuatu yang menarik bukan hanya untuk publik Amerika tapi juga untuk publik global gitu. Eh, Jawab yang kedua dulu ya. Mungkin menarik untuk publik global karena gelombangnya menyebar ke banyak negara, bukan cuma di Amerika Serikat aja. Itu yang kemudian menjadi menarik. Nah, untuk menjawab yang pertama, kenapa itu terjadi? Sederhananya, mungkin ini kurang familiar bagi kita yang di Indonesia, tapi bagi kalian yang udah tahu lama tentang PTNBH, sederhananya pengelolaan pendidikan di Amerika Serikat itu layaknya bisnis dan seperti juga banyak di negara barat lainnya. Pengelolaan seperti bisnis itu artinya segala revenue yang masuk atau yang didapatkan oleh universitas kemudian diinvestasikan. Itulah kenapa kita banyak dengar salah satu poin utamanya adalah divestasi. Yang mana divestasi itu adalah lawan dari investasi. Nah, yang mahasiswa minta dan kenapa dilayangkannya protes ini ke pihak universitas, karena mereka pengen tahu pertama kemana uang itu pergi, kemana uang itu diinvestasikan, dan yang kedua di divestasi. Kalau misalnya ada uang yang masuk ke perusahaan yang mendukung perang di Israel atau mendukung pemerintahan Israel, mereka minta uang itu untuk ditarik dan diinvestasikan ke justru perusahaan atau hal-hal organisasi yang mendukung Palestina. Itulah kenapa mereka menyerukan protesnya ke universitas, bukan langsung ke pemerintahnya. Artinya eh, yang mereka inginkan adalah selama ini uang-uang universitas itu justru dialirkan ya ke perusahaan-perusahaan yang pro Israel. Maksudnya gitu kan, Mbak? Ya, ya. Jadi logikanya hampir sama kita boykot Hmm. brand-brand yang Hmm. kemudian kita tahu bahwa oh itu mendukung peran atau mendukung eh, Israel. Tadi kamu juga menyebut bahwa gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa Amerika itu kemudian juga juga langsung diikuti oleh gerakan di berbagai negara lainnya. Tapi dari gambaranmu di awal, eh, apa sebenarnya yang membedakan antara gerakan mahasiswa di Amerika dengan gerakan mahasiswa yang lain di negara-negara yang lain gitu, terkait dengan isu Palestina dan Israel ini? Yang membedakan Amerika Serikat dengan negara lain adalah yang perlu diingat pertama, Amerika Serikat dengan Israel itu hubungannya seperti ini. Hubungan ini, saya ngomong hubungan antar negara ya, G2G. Itulah kenapa poin divestasi itu sangat penting, eh, sama halnya dengan akuntabilitas dan amnesti. Tapi kita bahas amnesti nanti. Nah, yang membedakan menurut saya adalah tidak semua negara atau mahasiswa lain di negara lain itu menyerukan poin divestasi. Terakhir yang saya lihat kayaknya mahasiswa di University of Melbourne juga menyerukan divestasi itu, yang mana mungkin sama juga halnya dengan bagaimana itu terjadi di Amerika Serikat. Tapi yang perlu diingat adalah kenapa mahasiswa di sini sangat menyerukan akuntabilitas dan divestasi ini, karena hubungan antar negara Amerika Serikat dan Israel yang sangat amat dekat. Hmm. Yang mana perlu secara detail dilihat perusahaan mana sih yang kemudian dimiliki oleh eh, orang either itu kebangsaan sana atau punya afiliasi dengan pemerintah sana. Jadi sederhananya poin dari mereka adalah cukup
orang di sini kan di luar mahasiswa kan menyerukan eh, stop memberikan uang pajak kita terhadap perang ini kan. Mm-mm. Nah, mahasiswa pada dasarnya ingin juga melakukan hal yang sama dengan sesuatu yang masih bisa mereka raih, yaitu kontrol terhadap uang yang mereka bayarkan ke kampus. Karena kan salah satu pendapatan kampus kan dari UKT kan, kalau di Indonesia. Nah, kalau di sini kan dari tuition fee itu. Nah, mereka mau jangan pakai uang kita untuk perang. Sederhananya itu. Dan itu akan lebih mudah terjadi tentu bagi negara yang punya hubungan bilateral sangat baik, apalagi Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan militer sebanyak itu, sebanyak triliun itu ke Israel. Dan bagi mahasiswa, stop lakukan itu, ambil lagi duit kita, mari kita lakukan untuk mari kita berikan uang itu untuk hal yang lebih baik lagi untuk kemanusiaan. Nah, kampus lain, misalnya saya lihat di Jepang, mereka meminta pemutusan hubungan kerjasama antar universitas saja. Jadi yang membedakan di sini adalah, dan menurut saya kenapa suaranya sangat lantang ya dari mahasiswa mahasiswa yang ada di Amerika Serikat dan gelombangnya sangat cepat menyebar ya salah satunya karena mereka nggak mau terlibat dalam perang ini. Itulah kenapa mereka selalu menyuarakan dalam protes mereka adalah you have bloods in your hand. Karena ya bagi mereka dengan melakukan investasi ke perusahaan itu mereka terlibat dalam genosida dan bagi mereka nggak mau punya darah di tangan mereka. Itu sih menurut saya yang paling paling membedakan. Kemarin aku sempat penasaran apakah yang terjadi juga sebaliknya gitu. Ada perusahaan-perusahaan pro-Israel yang memberikan dananya, bantuan atau hibah atau dana abadi gitu ke kampus-kampus. Itu juga terjadi nggak? Itu juga terjadi dan eh, kalau kalian kayaknya di Paris juga waktu itu ngebahas ya posting soal apa yang terjadi di Kolombia tahun 1968, 60-an lah kalau nggak salah. But it happened in the 60s. Nah, tentunya itu juga dua arah ya bekerjanya ya. Tapi kan kemudian uang yang masuk itu kan bukan menjadi kontrol mahasiswa kan. Nah, mereka juga mau bahwa adanya pemutusan itu. Hmm. Tapi seruan divestasi itu tidak sepenuhnya untuk itu. Karena bagi mereka itu kayak seperti di luar jangkauan mereka. Yang bisa mereka kontrol adalah kemana uang mereka diinvestasikan. Nah, itu kembali lagi sebenarnya ini jadi efek domino juga sih. Hmm. Ketakutan yang lain adalah karena ini kan isu yang sangat polarized ya di Amerika Serikat ya tentang Yahudi, Israel, itu Hmm. isu yang sangat terpolarisasi gitu. Sehingga saat kampus memutuskan hubungan misalnya, kampus memutuskan hubungan dengan universitas yang ada di Israel. Itu isunya bukan cuman isu konflik ini, tapi juga eh, bisa dibilang nanti kampusnya dianggap tidak inklusif, Hmm. ntar lagi ada label antisemitism. Jadi bagi mahasiswa, mereka tentu maunya kampusnya itu dikelola oleh uang-uang yang bersih aja. Tapi untuk uang yang masuk itu lebih di luar jangkauan mereka. Yang ada di dalam jangkauan mereka adalah gimana uang itu bisa dikelola. Tapi kenapa tadi juga saya bilang efek domino? Karena ini ternyata berefek sama yang tadi Obet bilang bahwa ngefek juga loh untuk orang-orang yang kemudian ingin memberikan Hmm. uangnya ke universitas. Dan itu nggak cuma perusahaan, itu juga ada eh, dana dari pribadi lah ya, eh, individu-individu yang emang mau bukan menginvestasikan sih, menghibahkan uangnya ke universitas. Tapi kalau kita ngomongin institusi, entah itu perusahaan atau organisasi lah ya, mereka memasukkan uangnya ke universitas. Yang mahasiswa mau adalah kalau memang perusahaan ini mau memasukkan atau menghibahkan uangnya, menginvestasikan uangnya ke universitas, dan seringkali uang itu dihibahkan ke universitas, tidak dengan cuma-cuma tentunya ya, tapi misalnya untuk riset, mereka nggak mau riset itu, ini kasusnya Columbia tahun 1960-an ya, mereka nggak mau riset itu kemudian digunakan untuk hal-hal yang mendukung perang atau genosida. Misalnya contohnya apa yang terjadi di Kolombia di tahun 60-an itu adalah
ada kerjasama antara Columbia dengan IDA yang mana risetnya itu adalah untuk pengembangan senjata. Jadi kalau kalian udah nonton Oppenheimer, kira-kira eh, logika bisnis yang terjadi di universitas tuh kayak gitu. Hmm. Kalau kita misalnya di DPP, kita belajar tentang research-based policy. Nah, itu kira-kira tuh logikanya itu. Research-based policy yang kemudian riset yang terjadi di kampus itu digunakan untuk develop something. Hmm. Biasanya kan kita positive thinking ya untuk research-based policy ya. Karena, policy based on research is a really good policy karena ada riset. Ada dasar yang jelas tuh. Ada dasar yang scientific di balik kebijakan publik yang dilakukan. But apparently it's not always good karena riset yang dilakukan bisa juga untuk digunakan untuk hal-hal yang nggak baik seperti pengembangan senjata yang kemudian digunakan untuk perang. Nah, saya nggak tahu apakah mahasiswa itu, tapi menurut saya sampai ke sana ya, mungkin itu masuk ke dalam poin akuntabilitas yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan untuk dilakukan oleh universitas. Tapi bagi mereka yang utama adalah divestasi itu tadi. Karena sampai saat ini mereka nggak tahu, karena ya kembali lagi ya kampusnya tidak cukup akuntabel. Mereka nggak tahu kerjasama yang terjadi antara organisasi yang terafiliasi dengan Israel di kampus mereka tuh kegiatannya apa aja. Once they know, pasti isunya akan sama. Pasti suara mereka akan lebih dari sekedar akuntabilitas. Itulah kenapa mahasiswa sangat menyerukan akuntabilitas sehingga mereka tahu kerjasama organisasi dari luar yang terafiliasi dengan Israel yang masuk di kampus mereka itu digunakan untuk riset apa aja atau digunakan untuk kegiatan apa aja. Gitu. Oke. Kamu tadi menyebut soal aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Kolombia di tahun 60-an maupun juga yang terjadi di tahun 78-an soal apartheid, di tahun 60-an soal anti Vietnam War ya, dan di tahun 78-an soal kasus rasisme dan apartheid yang terjadi di Amerika. Kalau kamu melihat apa sih perbedaan atau justru kesamaan pola gitu antara aksi mahasiswa Kolombia dan Amerika Serikat secara luas dengan aksi-aksi yang terjadi di dua kasus aksi besar yang terjadi sebelumnya? Kesamaannya banyak sebenarnya. Polanya sebenarnya sama. Kalau dilihat juga strateginya hampir sama. Tapi yang paling bagi saya sangat menyentuh ya. Saya mau bilang paling saya suka, tapi mungkin yang paling menyentuh dari aksi saat ini adalah yang membedakannya terutama dengan tahun 1960-an ya untuk perang Vietnam adalah sebenarnya kalau kita tarik kembali ke belakang, apa yang terjadi di Kolombia tahun 1960-an itu kan dengan adanya IDA dan mereka membangun gym yang agak rasis ya. Bukan agak rasis banget. Yang membuat orang kulit hitam yang punya atau tinggal di lingkungan di belakang gym itu hanya bisa masuk lewat pintu belakang dan untuk yang lainnya masuk lewat pintu depan. Itu kira-kira diskriminasinya seperti itu. Padahal gym ini mengambil lahan mereka. Kurang lebih seperti itulah. Dan terlebih mereka tahu, kembali lagi ke poin akuntabilitas, mereka tahu bahwa Columbia itu punya kerjasama dengan IDA yang mana kerjasamanya adalah riset pengembangan senjata. Selain itu, isu yang lain adalah saat itu perang Vietnam, banyak anak muda yang dipaksa untuk ikut turun membela negaranya di Vietnam, yang mana banyak orang yang menolak karena mereka nggak tahu perang ini tentang apa. Jadi salah satu poin yang ditekankan dalam protes tahun 1960-an itu adalah mereka nggak mau ikut perang. Itu salah satu pembelaan mereka lah. Nah, yang buat saya menyentuh dari isu kali ini adalah isu kali ini tuh bisa dibilang sangat jauh dari rumahnya di sini Amerika Serikat, dan tidak bersentuhan langsung dengan mereka. Mereka di sini adalah anak muda orang Amerika yang ada di sini. Jadi yang sangat beda adalah
mereka itu benar-benar menyuarakan suaranya untuk kemanusiaan. Jadi bukan untuk membela dirinya sendiri karena saya nggak mau jadi tentara ikut perang. Dan Hmm. itu yang menurut saya sangat membedakan. Gelombangnya bergerak sangat cepat, tentunya jelas ya, karena zaman tahun 60-an nggak ada Twitter, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, dan lain-lain. Tapi gelombang yang sama dulu juga terjadi tahun 60-an. Tapi gelombang yang saat ini menyebarnya ke seluruh dunia itu sangat cepat. Dan sangat bisa dimengerti. Tapi yang membedakan adalah nggak ada yang menyuarakan saya nggak mau ikut perang. Semuanya saat ini yang ikut protes menyuarakan kemanusiaan, menyuarakan stop genosida, menyuarakan satu, kita nggak mau tangan kita ikut berdarah, kita nggak mau terlibat dalam perang ini. Menurut saya itu sih yang paling Hmm. paling membedakan. Kalau kesamaannya ya itu kalau kalian nonton videonya tuh udah kelihatan banget kok. Hampir hampir sama semua Hmm. strateginya dan cara-caranya. Tapi mungkin yang dulu agak-agak lebih violent. Dari dulu sama-sama sasaran tembaknya adalah kampus. eh, Mhm. eh, Secara strategi mereka melakukan eh, camp ya Pak ya di kampus gitu, atau melakukan okupasi kan di kampusnya masing-masing Pak. Kalau bahasanya Obet kan okupasi ruang. Okupasi ruang. Okupasi ruang. Mm. Dari dulu juga dilakukan terus dan sepertinya memang itu cara yang paling efektif ya Mbak ya. Dari dulu, kalau dibilang paling efektif, gini ya, kita kan ngelihat 1960-an dan 70-an itu kan sudah berlalu dan seakan-akan it happened in a day. Tapi Ya. masalahnya, it didn't happen in a day. It Hmm. took years. Ya, ya. Eh, dan sama halnya eh, seperti yang jadi sekarang, walaupun yang sekarang ini baru hitungan Sebulan lah. minggu, sebulan lah ya, sebulan. 17 April kan mulainya. Iya, jadi ya sebulan lah berarti. Nah, jadi perlu diingat bahwa ini bukan cara cepat. Dan saya mau urut dari tadi. Obet kan nanyanya selalu ditujukan ke universitas. Hmm, hmm, Karena bagi mereka, universitas atau admin universitas itu adalah aktor yang paling dekat, paling terjangkau, dan paling bisa dikontrol. Dan sebenarnya ini kaca juga ya untuk kita yang ada di Indonesia ya. Gimana seberapa pentingnya institusi pendidikan. hmm, Jadi seberapa pentingnya riset, seberapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam decision making process. Sampai kemudian mahasiswanya atau warga kampusnya merasa ada efeknya loh hmm, protes ke universitas. hmm, hmm, Karena protes ke universitas itu juga bisa mengubah eh, kebijakan nasional. Kalau kita kan otomatis protes ke DPR ya. ya, ya. Kalau di sini protes ke universitas Hmm, itu udah cukup keras suaranya. hmm, Apalagi kalau yang protes dari kampus-kampus elit. Kenapa kalau dari kampus elit itu lebih terkesan lebih lantang suaranya? Karena kampus-kampus inilah yang dibiayai oleh orang-orang kaya dalam konteks konflik ini ya, yang dibiayai oleh orang-orang kaya yang mereka percaya juga mendanai perang ini. hmm, Sehingga bagi mereka, kalau kita memutus rantai mereka di universitas, yang mana itu sangat doable untuk mereka, mungkin ada hasilnya. Dan sejarah membuktikan bahwa emang ada hasilnya gitu. Jadi bagi mereka, daripada kita ikut lobby di Washington, yang kemungkinan besar akan dibubarkan oleh polisi atau malah ribut dengan polisi, lebih baik kita protes ke salah satu institusi yang juga bisa menghasilkan perubahan, yaitu administrasi kampusnya sendiri. Dan mengenai okupasi ruang, ada dua jawaban ya. Itu memang salah satu strategi mereka, tapi bedanya ya, beda. Ini pengalaman pribadi pribadi saya sebagai yang tinggal di sini, ya 3 tahun lah ya. Di sini tuh beda banget ya. Eh, Gini, misalnya
saya di kampus ikut protes tentang konflik ini. Hmm. Lalu kemudian saya pergi ke ruang lain. Ini bagi kalian yang belajar tentang bagaimana ruang itu diproduksi, mungkin bisa paham gitu, bagaimana itu bisa terjadi. Jadi saya kemarin ikut protes di satu jalan, dan itu rame banget. Habis itu saya pulang duluan, dan saya pergi ke kayak satu blok dari tempat protes itu. Satu gang lah ya. Satu gang lah ya. And it felt like a whole new world. It's like a completely different place. Dan kalau saya eh, nonton dari salah satu statement tim yang mengorganisir protes di Kolombia ya, mereka bilang waktu itu kan ini kan awal mulanya kalian bisa cari tahu sendiri lah ya awal mulanya seperti apa. Tapi ada senat hearing yang kemudian mengundang pemimpin, kalau di kita tuh rektornya universitas besar yang ada di Amerika tuh diundang untuk senat hearing. Nah, mereka itu nggak puas dengan jawaban rektor mereka. Ini mereka itu adalah mahasiswa di Kolombia. Mereka nggak puas dengan jawaban rektor mereka. Selama ini mereka udah ikut protes, menyuarakan, kirim email dan lain-lain yang tidak didengarkan. Dan abis itu eh, mahasiswa ini bilang, ya udah kalau misalnya kalian nggak mau dengerin kita camping aja di Kuat. Kalau di UGM tuh ibaratnya di depan GSP, di lapangan GSP situlah. Kita camping aja di Kuat. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang-orang seperti saya tadi yang saat meninggalkan gang protes itu dan pergi ke gang lainnya udah nggak ada apa-apa. Kuat itu kalau di kampus-kampus di Amerika itu adalah kayak pusatnya gitu. Orang tuh di sana melakukan semua hal lah, makan, piknik, belajar, eh, apa kalau ada festival apa mereka jualan di situ, itu kayak meeting point tuh ada di situ. Nah, kenapa mereka camping? Bagi saya personally, sebagai orang luar, itu kayak mengingatkan bahwa we're still here, eh, genosidanya masih terjadi di sana, dan kita masih menuntut kampus untuk akuntabel dan memutus kerjasamanya dengan Israel. Nah, okupasi ruang tuh jadi, kalau bagi saya yang belajar tentang produksi ruang tuh jadi sangat penting, sehingga mereka mengambil alih ruang kumpul yang awalnya netral, itu jadi gak netral lagi. Jadi bagi mereka ruang kumpul yang di Kuat itu yang awalnya didesain untuk semua orang bisa di sana, dengan adanya mereka di sana, dengan ada simbol, bendera, tulisan dan lain-lain, itu benar-benar kayak yang kamu tadi bilang, itu benar-benar mengokupasi ruang dan membuat ruang itu nggak netral lagi. Sehingga orang yang lewat di sana akan selalu ingat bahwa, oh genosidanya masih terjadi, oh tangan kita masih berdarah. Dan itulah yang menurut saya satu hal yang bagi saya yang belajar ilmu politik juga hal baru ya. Sebelumnya cuma nonton aja, tapi habis itu kemudian melihat itu benar-benar terjadi karena saat once you entered, mereka menyebutnya liberated zone. Once you entered the zone, itu feelingnya kayak masa sih kita bisa netral saat semua ini terjadi. Tapi mungkin saya juga bias karena dari awal saya udah pro Palestina. Jadi saat masuk sana tuh kayak jadinya jauh lebih sedih karena ya this is still happening. Jadi rasanya saya baru selesai rapat atau baru selesai kelas ngebahas hal lain. Begitu nyampe di sana kayak kembali lagi ke dunia nyata di mana genosida masih terjadi di Palestina. Masih soal strategi gerakan ya Mbak. Tadi soal okupasinya. Aku pengen pengen mendalami soal siapa sih Mbak sebenarnya aktor di balik gerakan ini gitu. Eh, apakah ini kemudian mahasiswa eh, secara umum atau ada komunitas-komunitas tertentu yang menggerakkan ini gitu. Ada komunitas tertentu ya. Jadi kalau di sini tuh kan, kalau di Indonesia tuh kan ada apa sih pusat studi ya. Nah kalau di sini biasanya pusat studi itu menghasilkan kelompok-kelompok tertentu. Misal Latin American Center atau Arab Center. Tapi yang setahu saya yang dari protes ini tuh digerakkan oleh mahasiswa, eh, perkumpulan mahasiswa dari beberapa negara Arab. Saya nggak tahu detailnya, tapi kalau yang saya tahu di kampus saya dan salah satu main speaker yang ada di Kolombia yang saya lihat juga
latar belakangnya ya dari Arab lah. Saya nggak tahu Arabnya negara mana, walaupun sangat nggak enak ya nyebutnya Arab seakan-akan itu hanya satu Timur negara gitu. Tengah mungkin ya. Timur Tengah mungkin ya. Tapi perlu diingat bahwa kelompok pro-Palestina di kampus-kampus di Amerika tuh udah ada sejak lama. Cuma seringkali itu tuh mereka itu clash dengan ya kampusnya sendiri sih. Yang terjadi di kampus saya adalah mereka seringkali dibungkam dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain, gitu. Kelompok-kelompok yang dianggap minoritas lainnya. Kelompok pro-Palestina tuh seringkali dibungkam. Nah, ini tuh jadi momentum yang sangat besar bagi mereka. Dan keikutsertaan mereka-mereka yang menginisiasi protes ini, itu tuh sangat inklusif. Dan mereka nggak cuma, ini kalau misalnya saya bilang eh, inisiatornya misalnya adalah grup yang dari mahasiswa Arab misalnya ya, yang ikut di sana tuh sebenarnya bukan cuma orang international kayak jangan dibayangkan itu cuma international student yang berasal dari negara-negara Arab Timur Tengah, tapi juga mereka yang keturunan Arab yang Arab Timur Tengah yang kemudian sudah lama Hmm. tinggal di Amerika atau bahkan mereka warga negara Amerika. Dan kalau kalian ngelihat komposisi dari kelompoknya yang menginisiasi ini semua, saya cuma tahunya di kampus saya dan di Columbia ya, karena yang paling sering diwawancara adalah mereka ya. Itu sangat warna-warni gitu orangnya. Dari baik itu mereka yang international student atau yang memang orang Arab atau orang Amerika pure yang ikut menjadi inisiator. Jadi sebenarnya untuk konflik, terutama yang untuk konflik ini ya, inisiatornya tuh macam-macam. Semua semua masuk. Ini udah jadi eh, isu yang sangat inklusif sehingga udah nggak terisolasi lagi dari latar belakang kewarganegaraan, agama atau etnis tertentu sih. Atau status mahasiswanya ya, baik itu internasional maupun yang Ya, oleh atau yang warga negara negara Amerika. Amerika. Kita udah banyak ngomongin soal strategi. Aku pengen justru agak kembali ke awal gitu, ke pintu masuk kita soal pendidikan. Boleh dong Mbak diceritakan lebih jauh dan lebih detail mungkin soal praktek liberalisasi pendidikan di Amerika yang kemudian memicu gerakan ini terjadi gitu. Ya, ini sebenarnya agak eh, mungkin sulit dipahami ya bagi kita yang di Indonesia karena atau mungkin sekarang udah mulai mulai ini nih isu yang kita kan baru-baru ini di Indonesia banyak tuh mahasiswa yang bahas tentang UKT. Nah, kalau kalian bandingkan UKT Indonesia dan UKT di Amerika Serikat tuh langit dan bumi sih. Di sini tuh kuliah mahal banget, semahal itu. Bahkan kalian pasti dengarkan dengan apa sih Dan loan. student loan. Student loan tuh kan momok banget kan di sini. Sampai orang tuh berpikir bahwa emang se-worth it itu ya untuk kuliah dan lulus dengan hutang puluhan puluhan ribu dolar yang bahkan bikin kita nggak mampu gitu untuk daftar KPR atau beli mobil gitu. Nah, liberalisasi pendidikan di sini tuh udah menurut saya udah chaos banget ya. Apa sih yang dimaksud liberalisasi pendidikan? Intinya ya, intinya adalah mengelola institusi pendidikan seperti bisnis, layaknya bisnis. Jadi pendidikan itu udah lagi tidak dianggap sebagai eh, public goods yang mana hak semua orang, tapi sudah dikelola based on profits. Itulah kenapa mahal banget biaya pendidikan di sini. Nah, tentunya sama kayak di Indonesia, ada yang namanya public university, ada yang namanya private university. Private university jelas jauh lebih mahal dibanding public university, tapi itu juga nggak menjamin kalau public university itu murah. Nah, yang membedakan tentunya sama juga kayak di Indonesia. Public university itu mendapatkan dana dari federal government. Nah, kalau private university itu tuh dikelola oleh privat. Kalau di Indonesia kan banyaknya dikelola yayasan atau perusahaan dan lain-lain lah.
Nah, kalau di kita itu kan subsidinya, subsidi pendidikan itu kan masih besar ya. Nah, kalau di sini biaya yang ibaratnya diberikan oleh APBN-nya itu tuh nggak cukup untuk mengelola kampus sebesar ini. Karena kalau di sini yang dibiayai itu bukan cuma infrastruktur, gaji dosen, gaji pegawai, gaji admin dan lain-lain, tapi juga mengurus eh, gym. Jadi mahasiswanya tuh bisa masuk gym, gymnya tuh bagus banget, lengkap, asuransi mahasiswa juga, ada dormnya juga yang harus dikelola, yang dan bagus juga. Jadi banyak hal gitu. Nah, yang membuat itu kemudian eh, harus dikelola secara bisnis karena kampus tahu kalau mereka hanya bergantung dengan dana yang masuk, mereka nggak akan survive dengan banyaknya pengeluaran yang dilakukan itu. Itulah kenapa biaya pendidikan itu sangat mahal karena UKT yang masuk juga digunakan untuk Hmm. pengelolaan kampus. Itu berlaku dua-duanya ya, public dan private university. Tentunya yang private university jauh lebih banyak pengeluarannya karena nggak mendapatkan dana dari APBN itu tadi. Walaupun ada ternyata ya, gara-gara ini saya juga baru tahu ada beberapa private universities yang masih dapat subsidi walaupun nggak sebesar public university dari pemerintah. Nah, pengelolaan inilah yang kemudian membuat mahasiswa tuh pengen tahu dengan banyaknya uang yang masuk, apalagi kalau kampusnya itu kampus-kampus besar di sini ya, itu dana yang masuk tuh banyak banget. Bukan cuma dari UKT kita aja, tapi juga tadi yang Obet bilang dari perusahaan-perusahaan yang ingin bekerja sama atau menginvestasikan uangnya di kampus. Nah, pengelolaan bisnis, pengelolaan pendidikan yang dengan logika bisnis yang seperti itu sih yang menurut saya sangat membedakan dan membedakan kampus ini dengan Indonesia dan yang membuat mahasiswa tuh sangat well aware kemana uang mereka pergi. Karena biaya pendidikan yang sangat mahal dan tentunya mereka nggak mau uang banyak yang dikeluarkan oleh orang tua mereka atau mereka sendiri untuk bisa berada di sekolah harus pergi dan digunakan untuk mendukung genosida ini dan intinya digunakan untuk membunuh orang. Menurutmu mungkin nggak sih, Pak, tuntutan ini tuh diterima oleh kampus gitu? Atau pertanyaannya juga bisa ditambahi dengan gimana kemudian respon kampus selama ini terhadap gerakan-gerakan yang sudah terjadi? Pertanyaannya, kalau di sini ya, kalau di kelas tuh pertanyaannya adalah, that's a very good question. Eh, Sebenarnya udah ada loh, kalau kalian cari update-nya ya, ada beberapa kampus yang kemudian setuju untuk mendeklar, untuk akuntabel lah, transparan dan akuntabel kemana uang mereka itu diinvestasikan. Dan ada juga, nggak banyak, makanya saya bilang ada, kampus juga yang mana saya nggak lupa kampus mana, tapi akhirnya setuju untuk poin divestasi itu. Nah, yang perlu diingat adalah bedanya, ini kembali lagi bedanya kampus ini dengan Indonesia ya. Di Indonesia di Amerika Serikat itu pengelolaan keuangan kampus itu dikelola oleh lembaga independen. Jadi kalau kita kan kita taunya keuangan rektorat ya. Di sini keuangan rektorat itu diurus oleh lembaga independen. Yang mana itu juga butuh waktu untuk kampus tahu kemana uang mereka diinvestasikan. Istilahnya ada lembaga akuntan independen lah yang mengurus itu. Jadi itu di luar struktur administrasi kampus. Tapi bisa nggak mereka minta? Ya tentu bisa, karena kan mereka yang punya uang gitu. Nah, tapi yang membedakan isu ini dengan isu lainnya adalah, kembali lagi ke tadi, nuansa politik di Amerika Serikat, polarisasinya tuh besar banget. Anti-Semitism, anti-Zionisme di Amerika dengan apa yang kita pahami dengan anti-Zionisme yang katanya dipelopori oleh Yahudi, itu beda banget. Di Amerika, semua tuh bisa digoreng ke antisemitism, yang padahal yang mereka suarakan itu adalah anti-Zionisme. Nah,
Zionismenya ya, belum ke antinya. Zionisme Amerika itu pun juga beda. Istilahnya tuh ini udah sesuatu yang dipolitisasi selama bertahun-tahun, yang pemutusan ini kemudian itu bisa jadi dilabelin hal yang lain gitu. Yang mana pemutusan kerjasama itu bukan cuma tidak mendukung genosida, tapi juga bisa dianggap tidak mendukung Yahudi, dianggap antisemitisme, dianggap mendiskriminasi kelompok Yahudi yang ada di sini, yang mana kelompok Yahudi di Amerika juga sudah sangat minoritas. Ya. Jadi memutus kerjasama itu tidak semudah yang sudah-sudah. Kalau kita bawa isu rasisme misalnya, itu akan sangat mudah untuk disepakati karena istilahnya semua orang membenci rasisme, dan rasisme di Amerika Serikat itu kan isu yang sangat besar ya. Tapi masalahnya saat kita membawa Israel dan we see on in front of our eyes how much the American government love Israel, dan itu benar-benar they love it to their heart. Itu tuh benar-benar susah untuk memutus ini semua. Karena protes-protes ini pun kemudian menarik para anggota-anggota, kalau di Indonesia tuh DPR RI, DPRD, DPD, semua tuh menyuarakan mereka bahwa oh, gelombang protes ini adalah gelombang antisemitisme yang mana mendiskriminasikan kelompok Yahudi. Jadi jawabannya, apakah universitas bisa melakukan divestasi? Sangat amat bisa. Tapi masalahnya, terhadap isu yang sangat amat dipolitisasi seperti ini dan polarisasinya sangat tebal di antara masyarakat, menurut saya sih prosesnya akan sangat lama. Dan kembali lagi ke poinnya Obe tadi, kira-kira mempengaruhi nggak ke mereka yang akan menginvestasikan uangnya ke kampus, yang mana kampus juga butuh uang-uang itu kan. Nah, untuk kampus yang kemudian memutus kerjasamanya atau mendivestasi semua uangnya dari perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel, yang bisa juga uangnya kemudian kembali ke mereka yang memberikan uang ke kampus itu, mereka juga nggak mau. Karena dengan kampus yang dikelola dengan logika bisnis itu, istilahnya mereka akan kehilangan investor. Dan kalau mereka kehilangan investor, ya mereka akan defisit juga keuangan kampusnya. Jadi itu kayak cycle of evil sih sebenarnya. Jadi jawabannya bisa, but it's a very complicated process. Dan sejauh ini secara general memang belum terjadi ya Mbak ya? Artinya belum terjadi, itu. Apalagi di kampus-kampus yang besar ya. Itu bagi saya sih it's a very unlikely to happen. Termasuk di Kolombia pun? Termasuk apalagi di Kolombia. Apalagi di Kolombia, Harvard, Yale. Ivy League. Very unlikely. It's very, 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 very unlikely to happen. Beberapa waktu yang lalu aku melihat beberapa video di YouTube gitu ya Mbak, ketika senator Republikan mereka sampai tanya ke agen yang menyalurkan mahasiswa gitu, apakah mungkin mahasiswa internasional gara-gara aksi ini bisa dihentikan atau bahkan dideportasi. Dan juga ada berita bahwa mahasiswa Kolombia yang protes kemudian akan di-blacklist lah dari pekerjaan ke depannya. Apakah yang terjadi realitanya memang kemudian mengancam itu gitu bagi mahasiswa yang ikut protes? Berapa besar sih impact yang diterima oleh mahasiswa gitu di Amerika Serikat atas aksi atau gerakan protes yang mereka lakukan ini? Impact-nya sangat gede ya, sangat besar ya. Itulah kenapa poin keempatnya mahasiswa minta amnesti. Nah, saya nggak tahu apakah orang-orang paham betul dengan poin amnesti itu ya. Tapi amnesti yang dimaksud mahasiswa adalah kalau mereka ketahuan atau ketangkep polisi karena melakukan encampment ini ya, mereka minta ke universitas untuk istilahnya kebal hukum. Kebal hukum dalam arti mereka nggak akan masuk academic probation, mereka nggak akan dapat sanksi apapun lah. Intinya mereka minta perlindungan dari kampus. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih mereka dideportasi? Bisa. Tapi bagi saya itu unlikely to happen ya. Karena salah satu yang mereka suarakan kan adalah free speech ya.
sejauh ini setahu saya kampus itu tidak memberikan amnesti, tapi juga tidak eh, menelpon. Tapi kayaknya kalau terjadi di Columbia, presidennya menghubungi NYPD. Tapi yang mahasiswa minta adalah mereka nggak mau masuk academic probation karena mengikuti protes protes ini. Nah, pertanyaannya mereka bisa dideportasi, jawabannya sangat amat bisa, dan itu yang mereka takuti juga. Tapi banyak dari mereka yang they couldn't careless, kayak mau deportasi ya udah silahkan deportasi aja gitu. It will be easier for international student karena they can just go back home, lanjut lanjut sekolah di negaranya, atau langsung kerja di negaranya karena nggak mereka negaranya kan nggak punya Hmm. police police data eh, atas nama mereka kan. Jadi polisinya nggak punya data tentang mereka gitu. Yang menurut saya kalau berhubungan dengan polisi itu akan jauh lebih susah, justru bagi mereka yang berkeluarga negaraan Amerika. Karena kalau mereka masuk kantor polisi sekali, apalagi masuk penjara, itu kan mereka akan dimintain. Saya nggak tahu apakah mereka akan minta DNA, tapi seminimal mungkin kan pasti sidik jari ada dong ya. Hmm. Dan nama mereka ada di sana. Sama seperti kita kalau daftar kerjaan di Indonesia diminta SKCK, di sini juga diminta SKCK. Dan kalau misalnya nama mereka udah ada di database polisi, tentunya itu akan masuk kan. Nah, kembali lagi ke poin tadi tentang polarisasi. Sedihnya adalah mengetahui secinta itu Amerika Serikat dengan Israel, banyak juga masyarakatnya yang memiliki perasaan yang sama. Nah, sialnya adalah kalau mereka yang tertangkap polisi dan masuk ke database polisi ingin mendaftar kerja ke perusahaan atau institusi atau apapun itu yang kemudian entah itu simpatisan atau berafiliasi langsung dengan Israel. It's going to be so hard for them. Apalagi kalau kita tahu di sini ya, mendukung Palestina itu seringkali dianalogikan dengan mendukung teroris. Hmm. Hmm. Karena mereka menyamakan Palestina dengan Hamas. Mereka kemudian memotong sejarah dari 7 Oktober. Sehingga kalau mereka mendukung Palestina, dianggapnya kayak, oh berarti kamu melegitimasi apa yang Hamas lakukan di 7 Oktober. Jadi isunya tuh bisa dipelintir macam-macam. Itulah yang kemudian ditakutkan oleh para mahasiswa. Bisa nggak mereka dideportasi pada akhirnya? Jawabannya bisa, tapi menurut saya it's very unlikely to happen. Karena kalau sampai pemerintah Amerika Serikat berani mendeportasi mereka, kan Amerika Serikat katanya ini ya selalu menyuarakan demokrasi, demokrasi, demokrasi ya. Kalau saat mereka ada mahasiswa protes, lalu kemudian dideportasi, gampang cara melawannya. Where's the free speech? Hmm. Hmm. Jadi akan ada protes lanjutan kalau sampai itu terjadi. Jadi menurut saya amnesti dari kampus itu cukup sih. Hmm. Tapi sejauh ini udah ada proses amnesti itu Mbak dari kampus, atau malah justru Enggak, sebaliknya, malah enggak justru ada. mereka di DO atau di diskors gitu. Eh, Sejauh ini ya yang saya tahu, DO enggak, scores enggak, tapi nilai jelek. Hmm. Itu udah kejadian ya. Itu udah kejadian. Hmm. Nilai jelek, ya. Nah ini yang ditakutkan oleh international student. Jadi saya nggak tahu ya kalau undergrad gimana. Tapi kalau grad school di sini, misalnya saya nilainya di bawah B. B itu batas minimal kan. Saya kalau nilai saya di bawah B, saya akan dapat email dari graduate college yang menyatakan bahwa oh kamu punya satu mata kuliah yang nilainya di bawah standar. Dan itu saya bisa dimasukin academic probation selama 1 semester. Kalau selama 1 semester saya juga tetap nggak perform, nilai saya tetap jelek dan tidak ada upaya untuk memperbaiki nilai yang di bawah B itu tadi, nah itu baru bisa di DO. Jadi sebenarnya nilai jelek tuh kalau tidak diperbaiki ya hampir sama juga sih dengan
di dia ujung-ujungnya. Dan beasiswanya bisa dihentikan ya kira-kira. Dan terutama kalau misalnya dapat sekolahnya pakai beasiswa itu jauh lebih menegangkan lagi. Mhm. Oke, Mbak, Karena warningnya dapat dari dua hmm, dua dari kampus orang, sama dari pemberi kampus beasiswa dan yang pemberi beasiswa. ya. Jadi memang secara secara umum kita bisa bilang buat siapapun yang mengikuti aksi ini memang sangat berdampak pada studi mereka maupun juga kehidupan mereka pasca kampus ya. Dan itu Iya, itu respon yang real banget dari pemerintah. Dan itu dari respon yang sangat real, amat sangat real. Hmm, hmm, hmm. Mbak, aku mau masuk ke bagian terakhir. Kita mau mencoba melihat apa yang terjadi di Amerika, terus kita bicara dengan yang terjadi di Indonesia. Menurutmu, mahasiswa di Indonesia perlu meniru gerakan mahasiswa yang pro-Palestina di Amerika Serikat sekarang nggak sih? Kalau iya, why? Kalau enggak juga why? Ya, Dan kalau jawabannya enggak. Gini, let's be clear. Saya selalu mendukung gerakan pro-Palestina. Selalu. Dan akan selamanya sampai Palestina merdeka. Dan saya sangat amat mendukung kalau mahasiswa di Indonesia, seperti yang baru saja dilakukan di Aceh, mau melakukan protes besar-besaran yang mendukung permanent ceasefire, kemerdekaan Palestina, dan lain-lain. Itu saya sangat amat mendukung. Tapi kalau pertanyaannya, perlu nggak mahasiswa Indonesia camping-camping atau melakukan encampment seperti apa yang dilakukan mahasiswa di Amerika Serikat? Jawabannya enggak. Mahasiswa Indonesia tidak perlu melakukan encampment seperti yang dilakukan mahasiswa di Amerika Serikat. Kenapa? Sederhana jawabannya. Pemerintah kita, jangankan universitas lah ya, kita nggak ngomongin liberalisasi pendidikan, divestasi, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia itu bahkan tidak mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Pemerintah Indonesia, negara Republik Indonesia, mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Kalian harus tahu orang Israel itu hampir tidak bisa masuk Indonesia. Saya bilang hampir karena mungkin perwakilan negaranya bisa. Tapi setahu saya orang Israel itu tidak bisa mengajukan visa untuk datang ke Indonesia. Itu sulitnya sampai di titik yang tidak mungkin. Nah, itu kenapa itu jadi penting? Karena negara kita artinya tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dan poin keduanya, kembali tadi poin liberalisasi pendidikan, karena kita nggak punya hubungan diplomatik, dan saya kurang tahu bagaimana eh, terutama ya universitas swasta itu mengelola uangnya. Investasi yang dilakukan ke perusahaan Israel, apalagi sampai ke eh, pemerintah Israel, that's very unlikely to happen. Sehingga kalau misalnya mahasiswa Indonesia melakukan camping-camping seperti apa yang dilakukan mahasiswa yang ada di Amerika Serikat, yang mana ditujukan ke pengelola kampus, what's the point? Karena pengelola kampus kita juga mendukung Palestina gitu. Eh, Pengelola kampus kita atau dana uang UKT kita tidak diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel. Lalu selain itu, kembali lagi, kita nggak punya kerjasama antar universitas atau lembaga apapun yang ada di Israel. Jadi kalau misalnya mereka mau camping, protes ke siapa? Lebih baik kita menyerukan protes, walaupun saya nggak kurang setuju untuk menyebutnya protes ya, tapi lebih ke gerakan solidaritas terhadap mahasiswa lain yang sedang melakukan encampment. Jadi memberikan dukungan dibandingkan melakukan uh, camping yang sama. Saya tadi mencari apa ya bahasa Indonesia ya camping ya. hmm, hmm, Perkemahan.
Ya protes dengan mengokupasi itu sih sebenarnya mirip. Iya, dibanding untuk mengokupasi ruang. Karena istilahnya kalau misalnya, let's say, karena kita dari UGM ya, mahasiswa mau melakukan okupasi ruang di Balerung. lapangan GSP atau di Balerung. Protesnya ke siapa? Karena mereka ini protes di kampus dan mengokupasi ruang kampus karena memang protesnya ditujukan ke pengelola kampus. Orang yang protes di Washington DC, protesnya di depan White House karena memang ditujukan ke Presiden Amerika Serikat. Seperti halnya mahasiswa protes di depan gedung DPR karena ditujukan ke wakil rakyat yang tidak sama sekali tidak mewakili rakyat itu. Nah, kalau misalnya mereka protes melakukan encampment di apa lapangan GSP, lalu kemudian protes ke universitas, apa yang mau diprotesin? Orang pengelola universitasnya juga mendukung Palestina. Jadi bagi saya encampment di Indonesia tuh tidak diperlukan. Yang diperlukan di Indonesia adalah untuk mahasiswanya agar terus mendukung gerakan solidaritas yang terjadi di banyak negara. Tidak hanya di Amerika Serikat, tapi di banyak negara lain yang kampusnya either itu masih mendukung perang, mendukung segala supporting system yang memudahkan perang ini terjadi, dan memutus hubungan dengan mereka, dengan Israel. Nah, ini poin terakhir dari saya. Kenapa boykot? Kan sering banget ya. Waktu saya bikin Instagram question di Instagram saya juga ada yang nanya, ngefek nggak sih boykot? Pertanyaannya juga, ngefek nggak sih? Buat apa emang kalau divestasi eh, orang ngapain berisik-berisik, repot-repot divestasi orang pemerintah Amerika masih ngasih uang kok triliunan dolar ke Israel, masih ngasih military aid ke Israel. Apa untungnya kalau cuma divestasi yang mungkin uangnya nggak seberapa? Jadi kalau dalam conflict management atau conflict resolution tuh ya, ada poin di mana udah mentok. Jadi segala upaya perdamaian tuh udah mentok. Kalau kalian baca di media, namanya stalemate, conflict stalemate. Conflict stalemate itu artinya saat segala upaya perdamaian itu udah mentok, seringkali uh, aktor ketiga diperlukan untuk memediasi. Nah, saat aktor yang berkonflik ini sama-sama batu, yang perlu dilakukan oleh aktor ketiga adalah memberi tekanan. Sorry, kalau dalam konflik manajemen kan tekanannya ini seringkali aktor ketiga tuh dianggap bias ya, berat sebelah. Nah, kenapa kelompok-kelompok seperti kita ini jadi sangat penting untuk jadi aktor ketiga, yaitu ikut memboikot mahasiswa di Amerika itu menyuarakan divestasi dan lain-lain, agar tekanannya lebih keras. Itulah kenapa protesnya itu nggak kunjung surut. Karena kemudian semakin keras dan konsisten, ini kan Israel akan semakin terisolasi. Harapannya, kalau mereka semakin terisolasi dalam konteks global, mereka akan mau eh, turun ke meja perundingan. Karena selama ini kan yang mereka nggak mau kan, mereka nggak mau turun ke meja perundingan. Jangankan mau damai, turun ke meja perundingan aja mereka nggak mau. Itulah kenapa sangat penting untuk terus mendorong mereka, istilahnya menyudutkan mereka ke titik di mana mereka has nowhere to run, yaitu dengan melakukan segala boykot ini. Sampai di titik yang mereka akan dapat uang hanya dari Amerika Serikat. Hmm. Sederhananya seperti itu. Mereka akan seperti Ukraina sekarang tuh kan, mereka sebenarnya bisa bertahan sampai di titik ini karena dapat bantuan yang amat sangat banyak dari Amerika Serikat ya. Nah, apa yang ingin dilakukan oleh mahasiswa ini adalah mendorong itu ke titik yang lebih tersudut lagi. Kalau mereka terisolasi secara internasional, harapannya Bibi and the gang mau turun ke meja perundingan. Mereka tahu that's very unlikely, tapi mereka juga tahu di saat yang sama yang bisa melakukan itu adalah pemerintah negaranya sendiri, yaitu pemerintah Amerika Serikat. Tantangan lainnya adalah di Amerika mau pemilu akhir tahun ini.
yang mana siapapun presidennya di Amerika, God forbid it's going to be Trump again atau enggak, semuanya tetap akan mendukung Israel. Hmm. Jadi ya kita lihat aja ke depannya gimana. Tapi ya intinya perlu untuk terus menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan di Palestina sampai di titik Israel merasa terpojok dan mereka mau bernegosiasi. Sorry Mbak, dengan kata lain, gerakan-gerakan yang terjadi di Amerika itu sebenarnya nggak cukup berdampak pada posisi Amerika Serikat di konflik ini ya? Nggak terlalu sih. Karena ini udah jadi apa? Ini udah jadi isu partisan, jadi nggak ya nggak terlalu banyak berdampak sih. Kalau Udah dam- mendarah daging. kalau dampak buat perdamaian dan kedaulatan Palestina, Itu berdampak. Kalau itu kalau menurut saya itu berdampak karena sekarang aja Palestina udah mau diakui dari PBB. hmm, Dan kalau semakin didorong, ya kayak apa yang terjadi kemarin lah, Amerika akan berhenti menveto ini hmm, untuk Palestina jadi bagian dari PBB. Tapi kalau tadi pertanyaanmu apakah ini akan mengubah posisi pemerintah Amerika protes-protes ini terhadap terhadap Israel, I hmm, don't think that's gonna happen. They just love Israel too much. hmm. Tapi bagi kedaulatan Palestina sangat mungkin itu berpengaruh. Sangat mungkin. Oke. Semakin semakin didorong, semakin banyak kelompok terdidik yang mendorong perdamaian dan kedaulatan Palestina, semakin dekat Palestina berdaulat. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Ina buat Makasih obrolan. ya, Bet.